Selamat datang di kanal kami, para penjelajah. Hari ini, kita akan memulai ekspedisi seru menembus waktu, dipandu oleh hukum fisika, penemuan terbaru dalam astronomi, dan sedikit imajinasi kosmik. Tujuan kita, masa depan. Kita akan memeriksa proyeksi ilmiah untuk planet bumi kita, tata surya kita, dan bahkan alam semesta itu sendiri. Jauh ke masa depan yang sangat jauh. Kencangkan sabuk pengaman kalian, karena kita akan melintasi miliaran tahun dalam sekejap mata, dari 1 abad dari sekarang hingga waktu yang sangat jauh, hingga tak terbayangkan, 1000 triliun tahun ke masa depan. 100 tahun. Dalam rentang waktu ini, dunia kita akan mengalami perubahan yang luar biasa. Kemajuan teknologi akan membentuk kembali dunia kita dengan cara yang hanya bisa kita bayangkan. Teknologi yang kita anggap futuristik hari ini akan menjadi kenyataan sehari-hari. Bayangkan kota-kota yang diubah oleh pertanian vertikal, kendaraan tanpa pengemudi, dan drone terbang pribadi. Pertanian vertikal akan memungkinkan kita menanam makanan di lingkungan yang sebelumnya tidak mungkin. Sumber energi terbarukan, didorong oleh kemajuan dalam tenaga fusi, bisa menjadi sumber energi utama kita. Tenaga fusi akan menyediakan energi yang hampir tak terbatas dan ramah lingkungan. Eksplorasi ruang angkasa akan semakin dikomersialkan, dengan pariwisata luar angkasa menjadi industri besar. Orang-orang akan dapat mengunjungi luar angkasa seperti mereka mengunjungi negara lain hari ini. Dan permukiman manusia permanen di Mars. Koloni di Mars akan menjadi langkah besar berikutnya dalam ekspansi manusia ke luar angkasa. Tetapi perubahan ini juga akan membawa tantangan baru, seperti adaptasi manusia terhadap lingkungan luar angkasa yang keras dan isolasi, seperti dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Meningkatnya permukaan laut akan mengancam kota-kota pesisir di seluruh dunia. Dan peristiwa cuaca ekstrem akan membutuhkan kerjasama dan inovasi global. Negara-negara harus bekerja sama untuk mengatasi tantangan ini. Keputusan yang kita buat di abad ini akan menentukan arah kehidupan di bumi selama ribuan tahun yang akan datang. Masa depan planet kita ada di tangan kita. 1000 tahun. Teknologi kemungkinan akan maju melampaui pemahaman kita saat ini. Nanoteknologi dan bioteknologi dapat membentuk kembali dunia kita dan diri kita sendiri. Bayangkan sebuah dunia di mana penyakit diberantas, umur diperpanjang, dan kesadaran manusia berinteraksi dengan mesin. Debat etis tentang kecerdasan buatan dan rekayasa genetika akan mendominasi era ini. Di luar bumi, kehadiran kita di tata surya akan mapan dengan operasi penambangan di bulan dan asteroid. Dunia 1000 tahun dari sekarang akan sangat berbeda dari dunia kita saat ini. 100.000 tahun. Benua-benua akan bergeser secara nyata karena lempeng tektonik. Iklim bumi akan mengalami perubahan yang signifikan. Dengan asumsi manusia mengatasi tantangan ini, spesies kita mungkin tersebar di seluruh tata surya. Perjalanan antar bintang mungkin dapat dijangkau, memungkinkan kita untuk mengirim wahana robot atau misi berawak ke sistem bintang terdekat. Pencarian kehidupan di luar bumi akan terus berlanjut, berpotensi mengubah pemahaman kita tentang tempat kita di alam semesta. Atau mungkin, keheningan akan memaksa kita untuk menghadapi kemungkinan bahwa kita benar-benar sendirian di luar angkasa. Waktu yang sangat lama, 1 juta tahun. Dalam rentang waktu yang begitu panjang, perubahan besar akan terjadi di seluruh alam semesta. Pada titik ini, spesies di bumi akan mengalami evolusi yang signifikan. Kehidupan akan terus beradaptasi dengan lingkungan yang berubah, menciptakan bentuk-bentuk baru yang belum pernah kita bayangkan. Pertanyaan apakah Homo sapiens masih akan ada adalah spekulasi murni. Mungkin kita akan melihat manusia berevolusi menjadi spesies yang lebih maju, atau mungkin kita akan punah dan digantikan oleh bentuk kehidupan lain. Kita mungkin berevolusi menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda, atau merekayasa evolusi kita sendiri melalui teknologi genetik. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan bisa memungkinkan kita untuk mengendalikan nasib evolusi kita. Matahari kita akan sedikit lebih terang, mengubah zona layak huni di tata surya kita. Planet-planet yang dulu tidak bisa dihuni mungkin menjadi tempat yang cocok untuk kehidupan. Tarian benda-benda langit terus berlanjut, dengan komet dan asteroid meninggalkan jejaknya. Tabrakan ini bisa membawa perubahan besar, bahkan mungkin memicu kepunahan massal atau menciptakan peluang baru untuk kehidupan. Alam semesta akan terus berevolusi.
dengan bintang-bintang baru lahir dan yang tua mati secara spektakuler. Supernova akan menyebarkan elemen-elemen penting yang membentuk planet dan kehidupan. Drama kosmik berlanjut, bahkan saat kehidupan di bumi bermain dengan latar belakangnya. Lubang hitam, bintang, dan galaksi akan terus berinteraksi dalam tarian kosmik yang tak pernah berakhir, menciptakan pemandangan yang menakjubkan di alam semesta kita. 100 juta tahun. Benua-benua di bumi mungkin bergabung menjadi benua super baru, sebuah masa daratan raksasa yang akan mengubah peta dunia seperti yang kita kenal sekarang. Kehidupan akan beradaptasi dengan kondisi baru, dengan spesies baru yang muncul dan yang lama mungkin punah. Berevolusi menjadi bentuk yang mungkin tampak asing bagi kita, dengan ekosistem yang benar-benar baru dan cara hidup yang berbeda. Galaksi Bima Sakti, kita berada di jalur tabrakan dengan Andromeda, galaksi tetangga kita yang besar. Dalam 100 juta tahun, langit malam akan terlihat berbeda, dengan pola bintang yang berubah dan konstelasi baru yang muncul. Andromeda akan tampak lebih besar dan lebih dekat, mendominasi langit malam kita. Pertemuan galaksi ini akan memicu ledakan pembentukan bintang, menciptakan bintang-bintang baru dalam jumlah besar. Langit malam planet di kedua galaksi akan berkobar dengan cahaya bintang-bintang yang baru lahir, memberikan pemandangan yang menakjubkan. Tata surya kita akan berdesak-desakan dan diatur ulang oleh gelombang gravitasi dari penggabungan galaksi ini, mungkin mengubah orbit planet-planet dan menciptakan kondisi baru untuk kehidupan. 1 miliar tahun. Matahari kita mendekati akhir siklus hidupnya. Peningkatan luminositasnya akan memiliki konsekuensi yang mengerikan bagi bumi, mengubahnya menjadi gurun tandus. Peluang baru bagi kehidupan mungkin muncul di bulan-bulan es Jupiter dan Saturnus. Eropa, dengan lautan bawah permukaannya, mungkin menjadi kandidat utama untuk menampung kehidupan. Matahari akan berubah menjadi raksasa merah, menelan planet-planet bagian dalam. Tata surya kita akan berubah selamanya, sebuah pengingat yang nyata tentang ketidakkekalan benda-benda langit. Sakaratul maut bintang kita akan menjadi tontonan keindahan kosmik dan pertanda perubahan dramatis. 100 miliar tahun. Alam semesta akan mulai mengambil karakter yang berbeda. Ekspansi ruang angkasa yang tak henti-hentinya akan mendorong galaksi-galaksi yang jauh semakin terpisah. Langit malam akan semakin gelap karena pembentukan bintang baru melambat. Galaksi dalam gugus akan terus berinteraksi dan bergabung. Lubang hitam pusat mereka tumbuh. Pusat-pusat galaksi ini akan menjadi benteng terakhir cahaya dan panas. Kehidupan perlu beradaptasi dengan kondisi alam semesta yang terus berubah. Namun, alam semesta penuh dengan kejutan, berpotensi mengubah nasibnya dengan cara yang tidak dapat kita bayangkan. 1 triliun tahun. Alam semesta akan menjadi tempat yang sangat berbeda. Sebagian besar bintang akan padam, meninggalkan sisa-sisa bintang. Ekspansi alam semesta akan mengisolasi galaksi satu sama lain. Konsep alam semesta yang dapat diamati akan berubah, dengan cakrawala peristiwa kosmik yang membatasi pandangan kita. Alam semesta yang kita kenal hanyalah sebagian kecil dari apa yang pernah ada. Lubang hitam akan terus tumbuh, berpotensi bergabung, dan melepaskan gelombang gravitasi. Beberapa fisikawan berspekulasi bahwa lubang hitam pada akhirnya mungkin menguap, melepaskan energinya kembali ke alam semesta. Akhir era, 1000 triliun tahun. Konsep kematian panas tampak besar, nasib akhir alam semesta di mana entropi berkuasa. Bintang-bintang akan berhenti bersinar, dan lubang hitam akan menguap. Alam semesta akan menjadi tempat yang dingin, gelap, dan sunyi. Teori lain mengusulkan akhir yang lebih aneh lagi, seperti Big Rip atau Big Crunch. Teori-teori ini sangat spekulatif, berdasarkan pemahaman kita saat ini tentang fisika. Semakin jauh kita mengintip ke masa depan, semakin tidak pasti prediksi kita. Alam semesta terus menantang pemahaman kita, mengingatkan kita bahwa kita hanyalah pengamat yang rendah hati. Dari abad berikutnya hingga akhir kosmos seperti yang kita kenal, kita telah melakukan tur angin puyuh menembus waktu, dipandu oleh pemahaman ilmiah terbaik yang kita miliki saat ini. Tapi ingat, masa depan tidak ditentukan. Ini adalah permadani yang ditenun dari benang pilihan yang tak terhitung jumlahnya, penemuan, dan mungkin bahkan beberapa kejutan kosmik di sepanjang jalan.
Terima kasih telah bergabung dengan aku dalam perjalanan yang luar biasa ini. Teruslah bertanya, teruslah menjelajah, dan teruslah melihat keajaiban alam semesta. Sampai jumpa di video berikutnya.